Pagi itu langit Solo tampak bersih, seolah ikut merayakan hari istimewa. Sabtu, tanggal 21 Juni tahun 2025, hari ulang tahun ke-64 Presiden Joko Widodo. Di kediamannya yang sederhana namun dijaga ketat di Jalan Kutai Utara, puluhan warga telah berkumpul sejak pukul 10 pagi. Senyum dan tawa memenuhi udara. Bunga-bunga segar tertata rapi di pelataran, dan aroma teh melati menguar dari cangkir-cangkir porselen yang disuguhkan kepada para tamu. Namun, dari balik segala keceriaan itu, ada sesuatu yang ganjil. Tepat pukul 11.13 waktu Indonesia Barat, gerbang kayu terbuka perlahan. Presiden muncul dengan kemeja putih lengan panjang, wajahnya tampak ramah seperti biasa. Tapi siapapun yang jeli akan menyadari, gerakannya lebih lambat dari biasanya, langkahnya berat, dan sorot matanya sedikit redup. Iriana berjalan di sisinya, menggamit lengannya dengan kekhawatiran yang tak sepenuhnya bisa disembunyikan. Ia berbisik lirih, namun suaminya hanya mengangguk tanpa menjawab. Seorang wartawan senior dari Jakarta mencoba mengambil gambar dari jarak dekat, namun tiba-tiba seorang pria berpakaian batik gelap, yang belakangan diketahui sebagai ajudan pribadi Presiden, menahan langkahnya. "Maaf, jaga jarak. Presiden sedang dalam kondisi khusus," ujarnya tegas, lalu memberi isyarat kepada beberapa petugas untuk membentuk perimeter sempit. Kejanggalan tak berhenti di situ. Saat Presiden mengangkat tangannya untuk melambaikan salam kepada warga, sebagian dari mereka terdiam. Kulit di punggung tangan dan lehernya terlihat memerah, kasar, dengan guratan seperti bercak luka yang menyebar membentuk pola tak beraturan. Ada bisik-bisik pelan di antara kerumunan, "Apa itu? Luka bakar, bercak jamur, atau sesuatu yang lain?" Presiden hanya bertahan selama 15 menit di halaman. Setelah menyapa beberapa warga dan memotong tumpeng ulang tahun, ia tiba-tiba mundur perlahan. Tangan kanannya sedikit gemetar saat memegang sendok. Matanya memejam sebentar seolah menahan nyeri, lalu memberi isyarat kepada ajudannya. "Bawa saya ke dalam," katanya pelan, hampir tak terdengar. Tanpa banyak kata, ajudan langsung menggiring Presiden masuk ke rumah, diikuti oleh seorang dokter berpakaian sipil yang sejak awal berdiri di pojok ruangan. Pintu kayu ditutup rapat. Suasana perayaan berubah. Warga mulai saling bertanya-tanya, para pejabat daerah menunduk dan berbisik. Tidak ada yang berani berspekulasi, namun aroma kekhawatiran telah menyusup dalam udara sore itu. Di dalam rumah, Dr. Nayaka memeriksa dengan senter kecil dan sarung tangan steril. Sementara itu, ajudan Presiden mengunci pintu ruang kerja dan membuka koper kecil hitam yang tergeletak di pojok. Di dalamnya terdapat dokumen bersegel, R-Alpha, Protokol Kedaruratan Presiden RI. 5 menit kemudian, sinyal radio rahasia dikirim ke Jakarta. Kode yang digunakan hanya terdiri dari 3 huruf. KUP, kondisi, urgensi, prioritas. Dan di titik inilah segalanya mulai bergerak. Suasana ruang kerja Presiden berubah menjadi medan darurat. Tirai-tirai tebal ditarik rapat, memutus cahaya dari luar. Hanya lampu meja yang menyala redup, menyorot wajah Jokowi yang pucat dan keringat yang merembes di pelipisnya. Dr. Nayaka, yang selama ini hanya dikenal sebagai dokter keluarga, kini menunjukkan sisi lain dirinya, tenang, cekatan, dan penuh rahasia. Ia menelusuri bercak merah yang menyebar dari leher ke bahu Presiden, lalu membuka lengan baju kanan dengan perlahan. Tangannya berhenti. "Pak, bercaknya bukan sekadar alergi," gumamnya, "lebih pada dirinya sendiri daripada pada sang pasien." Di bawah cahaya lampu, pola aneh tampak membentuk lengkungan simetris. Seperti guratan tinta, tapi ini hidup, menyatu dengan kulit, bahkan bergerak perlahan seperti akar pohon mencari air. "Apa maksudmu?" tanya Presiden dengan suara serak. "Cuma ruam, kan, Dokter?" Nayaka menggeleng. Ia membuka tablet khusus dari dalam tas medisnya, lalu memotret pola itu dan membandingkan dengan beberapa arsip digital yang hanya bisa diakses melalui kode biometrik. Wajahnya memucat. Sementara itu, ajudan utama, Pranowo, diam di sudut ruangan, menyimak semuanya. Tangan kanannya menggenggam erat koper bersegel R-Alpha yang belum dibuka seluruhnya. "Dok, apa kita perlu tim dari RSPAD?" tanya Pranowo. Nayaka menatapnya tajam. "Kalau mereka datang, ini akan bocor. Dan kalau bocor, bukan cuma karir yang tamat, stabilitas negara bisa ikut runtuh." Pranowo terdiam. Ia paham maksudnya.
Tahun-tahun belakangan, Jokowi telah mengumpulkan banyak musuh diam-diam. Dari oligarki yang tak lagi bisa dikendalikan, sampai jaringan internasional yang terganggu oleh arah kebijakan luar negeri yang independen. Kelemahan sekecil apapun bisa menjadi bahan serangan brutal. Jam menunjukkan pukul 14.06 waktu Indonesia Barat. Di luar, para tamu mulai dibubarkan secara perlahan oleh petugas. Sementara di dalam rumah, Jokowi menatap lengan kirinya. Simbol itu kini menyerupai huruf kuno, atau angka. Tidak jelas. Simbol ini, seperti pernah saya lihat, ujar Presiden lirih. Apa maksud Bapak? Nayaka mendekat. Waktu kecil, di perpustakaan lama ayah saya, ada buku dari zaman Belanda. Isinya tentang tanah Jawa. Di salah satu halaman, ada ukiran serupa ini di batu-batu Kutai. Tapi saya pikir itu hanya mitos. Mendengar nama itu, Pranowo mendongak tajam. Kutai, Jokowi mengangguk. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang terkubur. Dan aku rasa, tubuhku sedang mencoba mengingatnya. Dokter, Nayaka menatap tablet di tangannya sekali lagi. Simbol ini bukan sekadar penyakit. Ini pesan. Dan tampaknya, tubuh presiden sedang menjadi medianya. Di luar rumah, langit yang tadi cerah mulai berubah kelabu. Angin dingin bertiup dari arah timur, membawa bau tanah basah meski belum ada hujan. Dan di layar tablet Nayaka, hasil pemindaian simbol itu menampilkan padanan teks tua dari aksara Kutai. Sang pengingat telah terbangun. Warisan lama menuntut peran. Tidak ada yang bicara. Hanya detik jam yang bergulir, terasa seperti denting waktu menuju sesuatu yang belum diketahui, sesuatu yang lebih besar dari sekadar penyakit. Sementara itu, sinyal kedua dikirim dari rumah presiden ke markas rahasia di Jakarta. Kali ini, bukan kode darurat, tapi sebuah perintah. Aktifkan protokol Kutai. Lalu, sore menjelang malam, udara Solo mulai lembab, seperti menyimpan rahasia yang enggan dibisikkan. Di ruang bawah tanah Istana Merdeka yang jarang dijamah, suara langkah kaki bergema dalam keheningan. Dua agen berpakaian sipil melangkah cepat, membawa sebuah kotak logam berlapis kode pengaman. Mereka menjinjingnya seolah membawa warisan yang tak boleh jatuh ke tangan yang salah. Di dalam kotak itu terdapat dokumen yang hanya bisa dibuka dengan sidik jari presiden atau seseorang yang telah ditunjuk secara khusus melalui sistem verifikasi retina, kode yang sejak reformasi tak pernah dipakai. Dan kini, atas perintah protokol Kutai, segel itu dibuka kembali. Di kediaman Solo, Pranowo menerima panggilan video dengan sinyal terenkripsi tinggi. Layar menampilkan Kepala Arsip Nasional yang wajahnya pucat, gemetar saat bicara. Kami temukan ini di ruang penyimpanan tingkat merah. Data tidak pernah tercatat secara publik. Tidak masuk dalam sistem digital manapun. Langsung ke intinya, desak Pranowo. Sang kepala mengangkat sebuah amplop tua yang dilaminasi pelindung khusus. Di bagian depan hanya tertulis, untuk pemimpin Nusantara abad 21. Buka saat lambang bangkit di kulit darahmu. Hari ini kami cocokkan pola bercak presiden dengan ukiran pada naskah kuno ini. Lanjutnya sambil menunjuk selembar manuskrip tua bertuliskan aksara campuran Palawa dan Latin. Dan hasilnya, identik. Bahkan bagian-bagian dari simbol itu tidak bisa diterjemahkan dengan perangkat linguistik modern. Ini seperti kode dari peradaban yang hilang. Presiden, yang tengah berbaring lemah di sofa panjang dengan selimut tipis menutupi tubuhnya, menatap layar itu lekat-lekat. Matanya mulai menunjukkan sesuatu yang tak terlihat sebelumnya, bukan hanya sakit, melainkan semacam kebangkitan batin. Buka surat itu. Sekarang, perintahnya tegas. Amplop dibuka perlahan, dan di dalamnya terdapat selembar kertas tua, beraroma lembab tanah, dengan tinta yang mulai pudar. Tapi tulisannya masih terbaca. Kepada sang penjaga, jika simbol itu telah muncul, berarti gerbang masa telah terbuka. Tubuhmu bukan sekadar daging. Kau adalah bagian dari rantai yang terputus sejak kerajaan pertama menenggelamkan pengetahuan agar tak dicuri dunia. Warisan itu kini hidup kembali. Tapi jangan tertipu, tak semua yang terbangun adalah kawan. Pergilah ke Kutai. Di bawah tanah batu yang tak bernama, di dekat pohon yang tak pernah layu, kebenaran menantimu. Jangan biarkan tubuhmu dimiliki oleh mereka yang menunggu selama ribuan tahun. Jaga darahmu, jaga dirimu, jaga tanahmu. Keheningan menyelimuti ruangan. Surat itu seolah mengandung gema dari masa lalu, memantul dalam dada semua yang membacanya. Tak seorang pun bergerak,
hingga Jokowi membuka matanya dan bersuara, pelan namun penuh tekanan. Persiapkan keberangkatan ke Kutai. Tanpa pengumuman, tanpa protokol resmi, Pranowo terkejut. Pak, dengan kondisi kesehatan Bapak, saya tak punya waktu, potong Presiden. Apa yang menempel di kulit saya bukan penyakit. Itu panggilan. Dan kita baru saja membuka pintu yang seharusnya terkunci selamanya. Di luar, bulan menggantung rendah. Awan hitam perlahan menutupinya, seolah malam pun enggan menyaksikan apa yang akan terjadi. Dan di tempat lain, di sebuah lokasi terpencil di pedalaman Kalimantan Timur, seorang penjaga tua membuka matanya. Ia telah menunggu lebih dari 4 dekade. Waktunya tiba, bisiknya, sambil membuka peti batu yang selama ini tersembunyi di bawah lantai rumah panggungnya. Subuh menyelimuti langit Jakarta dengan kabut kelabu, seolah langit sendiri enggan memberi restu. Pesawat jet kenegaraan yang biasa digunakan untuk kunjungan diplomatik ini berubah fungsi menjadi wahana senyap. Tak ada liputan media, tak ada pengawalan resmi, hanya Presiden, ajudan Pranowo, Dr. Nayaka, dan 2 anggota unit khusus berpakaian sipil yang menumpang di dalamnya. Penerbangan menuju Kalimantan Timur berlangsung dalam diam. Jokowi duduk tegak di kursi belakang, tubuhnya masih lemah tapi pandangannya tajam menembus jendela, menatap cakrawala yang seolah menyimpan teka-teki. Ini bukan perjalanan medis lagi, bisik Pranowo kepada Nayaka. Tidak, ini sudah masuk wilayah mitos yang hidup, jawab Nayaka dengan nada berat. 3 jam kemudian, pesawat mendarat di landasan kecil tak berlabel, tersembunyi di antara perbukitan. Di sana, seorang lelaki tua berjubah abu-abu telah menunggu. Ia berdiri tegap meski rambutnya memutih, dengan tongkat kayu tua yang tampak lebih seperti simbol daripada alat bantu. Namanya adalah Ki Sandaka, tokoh adat yang dikenal hanya dalam lingkaran rahasia para penjaga naskah Kutai. Saya sudah menunggu sejak 1981, ucapnya pelan, tanpa diminta bicara. Presiden mengangguk, matanya tak berkedip. Tempat itu tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang, lanjut Sandaka. Tapi kulit Anda telah menandai Anda sebagai pewaris. Pewaris apa? Tanya Jokowi. Warisan dari kerajaan sebelum sejarah dimulai. Sebuah pusat kekuatan yang disembunyikan dari dunia karena terlalu berbahaya untuk dikuasai. Rombongan bergerak menyusuri hutan lebat dengan berjalan kaki. Tak ada sinyal, tak ada jalan setapak, hanya suara alam yang tak henti-henti mengeluarkan desis, lolongan, dan bisik angin. Di tengah perjalanan, Jokowi sempat terhuyung. Tangannya bersinar samar, pola di kulitnya menghangat, menyala seperti bara. Pohon yang tak pernah layu, gumamnya tiba-tiba. Mereka berhenti di depan sebuah pohon besar berbatang merah tua, tak berdaun, namun tak mati. Di bawahnya, terdapat tanah berbatu dengan guratan aneh yang menyerupai pola di kulit Jokowi. Ki Sandaka menghentakkan tongkatnya 3 kali, lalu berlutut dan menyentuh tanah. Tempat ini, menyimpan rahasia bangsa. Dan darah Presiden, sadar atau tidak, adalah kunci terakhir. Tiba-tiba, bumi bergetar pelan. Sebuah celah batu perlahan terbuka, mengeluarkan udara tua yang pengap dan dingin. Di dalamnya tampak tangga batu yang melingkar turun ke perut bumi. Tidak ada pencahayaan modern, hanya semburat biru samar yang keluar dari dinding-dinding yang terukir aksara kuno. Jangan menoleh ke belakang. Jika ada suara memanggil, abaikan. Tempat ini menguji niat, bukan keberanian, bisik Sandaka sebelum rombongan menuruni tangga. Langkah demi langkah membawa mereka makin dalam ke kegelapan yang tak pernah dijamah manusia selama berabad-abad. Getaran halus menyusup ke tulang. Di kedalaman sekitar 100 meter, mereka sampai pada ruang lingkaran raksasa. Di tengahnya, berdiri pilar batu dengan lekukan sempurna, tempat yang hanya bisa diaktifkan oleh satu jenis sentuhan, pola bercak di lengan Jokowi. Presiden mendekat, diam-diam mengangkat tangannya, dan menempelkan telapak ke permukaan pilar. Seketika, ruangan menyala, dinding memutar, menyibak relief yang menampilkan gambaran tak pernah dikenal dalam sejarah Indonesia, manusia bersayap, kapal udara kuno, dan simbol-simbol astronomi yang hanya ditemukan dalam peradaban Sumeria dan Mesir kuno. Namun sebelum mereka sempat mencerna semua itu, suara aneh terdengar, bukan dari luar, tapi dari dalam kepala masing-masing. Suara itu seperti nyanyian, tetapi penuh ancaman. Yang bangkit belum tentu berkawan. Yang terbangun menuntut pertukaran. Dokter, Nayaka jatuh berlutut, telinganya mengeluarkan darah.
Presiden memejamkan mata, tubuhnya bergetar hebat, tapi ia tidak roboh. Dan dari ujung dinding, sebuah pintu terbuka perlahan. Di dalamnya, tergantung sebuah benda tak terdefinisi, tidak emas, tidak batu, namun memancarkan cahaya yang menyerap suara. Jokowi melangkah maju, perlahan, seolah sudah tahu apa yang harus dilakukan. Di luar, langit mulai berubah warna. Dan di Jakarta, sinyal aneh terdeteksi oleh Badan Intelijen Luar Negeri. Ada yang telah dibuka, sesuatu yang selama ribuan tahun tertutup rapat. Jakarta, malam hari, langit tampak bersih, namun hawa kota terasa ganjil. Seolah ada sesuatu yang menggantung di udara, tak terlihat tapi menekan paru-paru siapapun yang peka. Di dalam Istana Merdeka yang kini tampak sepi, puluhan kamera pengawas dimatikan satu per satu. Jaringan internal tiba-tiba terganggu, padahal tidak ada hujan, badai, atau pemadaman. Para penjaga mendadak diperintahkan berganti shift lebih awal tanpa alasan jelas. Lalu, dalam senyap, 3 pria berbadan tegap masuk melalui lorong bawah tanah istana, jalur lama yang bahkan sebagian besar menteri tidak tahu keberadaannya. Mereka bukan pas pampres. Bukan juga intelijen biasa, mereka bagian dari unit bayangan yang pernah dibentuk diam-diam oleh rezim terdahulu. Resmi tidak ada, tapi mereka tahu apa yang sedang terjadi di Kutai. Sementara itu, di sebuah ruangan pribadi yang terkunci dari dalam, Wakil Presiden tengah berbincang pelan dengan seseorang yang wajahnya disembunyikan dalam panggilan video terenkripsi. Di layar hanya terlihat simbol mata berlapis, lambang dari jaringan global yang tidak pernah disebut dalam politik terbuka. Dia sudah sampai di ruang pemicu, kata sosok misterius itu. Artinya, waktunya semakin dekat. Tapi kita masih bisa mengalihkan semuanya. Wakil Presiden mengangguk, nadanya berat. Berarti, Operasi Tirta. Ya, alihkan perhatian publik. Ciptakan krisis di tempat lain. Dan satu lagi, jika dia kembali membawa warisan itu, pastikan dia tidak bisa memakainya. Di saat yang sama, di Kalimantan, sinyal kuat dari bawah tanah Kutai mulai mengganggu satelit komunikasi. Tidak hanya Indonesia, tetapi Jepang dan Amerika pun menangkap frekuensi yang tidak dikenali. Di Washington, seorang analis muda di Pentagon membaca data itu dan membeku. Frekuensi ini tidak berasal dari perangkat manusia. Ini sama dengan pola sinyal Jawa Echo tahun 1977 yang dulu dianggap hoaks. Sementara dunia mengintai, Jokowi masih berdiri di ruang bawah tanah. Tangan kirinya kini tidak hanya memancarkan cahaya, tapi mulai berdenyut seperti nadi kedua. Pilar batu yang disentuhnya membuka bagian dalam, sebuah kapsul aneh berisi lembaran transparan yang bergerak sendiri, seperti hologram kuno. Ini bukan peninggalan biasa, gumam dokter Nayaka yang sudah mulai pulih. Ini, teknologi yang dibungkus dalam mitologi. Tiba-tiba, cahaya merah menyambar dari langit-langit gua. Alarm kuno yang entah bagaimana bisa masih aktif mulai meraung dalam nada rendah. Kisandaka, yang biasanya tenang, tampak panik. Mereka tahu, ucapnya, penjaga lama sedang bergerak. Penjaga, tanya Pranowo, bukan manusia, tapi bayangan dari masa yang pernah mencoba mengambil ini, dan dikurung oleh leluhur kalian. Presiden tak bicara, ia hanya menatap lembaran cahaya itu, yang mulai membentuk peta, bukan peta Kalimantan, tapi struktur otak manusia, berpusat pada satu titik, hipotalamus. Dan di dalamnya, ada sebuah pesan. Tombol pengendali ada dalam dirimu. Tapi saat mereka hendak membawa kapsul itu keluar, lorong gemetar hebat. Batu-batu runtuh. Udara berubah berat, dan dari kegelapan, siluet tubuh tinggi tanpa wajah mulai muncul satu persatu di dinding gua. Sementara di Jakarta, 3 pria bayangan berhasil menyusup ke ruang kerja presiden. Di tangan mereka, alat pemindai genetik, dan sebuah jarum hitam pekat. Jika dia kembali dengan kekuatan itu, bisik salah satu dari mereka, kita akan kehilangan Indonesia selamanya. Mereka tak berniat membunuh. Mereka ingin menghapus memori presiden, sebelum warisan itu menyatu sepenuhnya. Suara gemuruh itu bukan lagi hanya getaran tanah. Ia merambat hingga ke dasar kesadaran. Lorong gua di Kutai berubah menjadi perut bumi yang menelan cahaya. Siluet-siluet tanpa wajah semakin jelas bentuknya, mereka tak berjalan, tak melangkah, tapi mengambang, seperti melawan gravitasi. Pranowo menarik presiden menjauh, tapi tubuh Jokowi tak mau bergerak.
Ia berdiri terpaku, tatapannya kosong, seperti sedang melihat sesuatu yang tak dilihat orang lain. "Pak, dengarkan saya, kita harus keluar," teriak Pranowo. Namun suara itu tak menembus ruang batin Presiden. Di dalam pikirannya, ia melihat fragmen-fragmen aneh, kota-kota melayang di langit, orang-orang berbaju perak, dan dirinya sendiri, berdiri di singgasana batu hitam, dengan ribuan makhluk bersujud di bawah kakinya. "Apa yang kau lihat, adalah masa depan yang tak pernah ditulis," suara Kisandaka menggema, meski mulutnya tak bergerak. "Kau sedang menyatu dengan memori lama. Tapi kau tak sendiri." Tiba-tiba, suara perempuan terdengar dalam kepalanya. Lembut, tapi menghantam. "Jika kau menerima, dunia akan berubah. Jika kau menolak, sejarah akan diulang." Presiden terengah, lalu pingsan. Di Jakarta, saat yang sama, 3 sosok bayangan yang menyusup ke istana kini berdiri di depan tubuh Jokowi palsu, yang disiapkan untuk kamuflase dalam skenario krisis nasional. Mereka sadar bahwa tubuh asli sang presiden masih jauh di pedalaman Kutai, tapi alat ini akan berguna untuk menanamkan kenangan palsu jika ia kembali. Salah satu dari mereka menyuntikkan cairan hitam ke jaringan sistem saraf boneka presiden itu. Cairan tersebut mengandung teknologi nanoneural, perangkat memori sintetis yang bisa menciptakan ingatan palsu begitu presiden asli tersambung kembali dengan sistem pertahanan nasional. "Misi kita bukan membunuh," ucap salah satu agen. "Bukan, tapi mengubah dia jadi simbol tanpa kesadaran." "Raja boneka," balas yang lain. Namun mereka tak sadar, sebuah kamera tua, yang selama ini dianggap rusak, menyala diam-diam. Seseorang di ruang bawah Kemenhan melihat seluruh operasi ini. Di ruang gelap itu, seorang pensiunan jenderal, mantan kepala BSSN era reformasi, merokok dalam diam. "Jadi akhirnya mereka muncul juga," gumamnya, lalu menekan tombol darurat. "Kode, Rahwana 5, kembali ke Kutai." Presiden terbangun dengan nafas terputus-putus. Dinding gua telah berubah. Semua makhluk bayangan hilang, tapi ruang itu tak kosong. Di hadapannya kini berdiri seorang anak kecil, mengenakan pakaian putih, rambut ikal, dan mata yang seolah menampung langit malam. "Apa ini?" tanya Jokowi. "Bukan mimpi. Ini ruang transisi antara ingatan leluhur dan realitas modern. Kau adalah penjaga terakhir dari rantai yang pernah patah akibat pengkhianatan." Anak itu berjalan perlahan menuju kapsul yang tadi terbuka. "Di dalam tubuhmu, tak hanya mengalir darah pemimpin, tapi kode dari bangsa yang pernah memanipulasi waktu. Mereka ingin kembali, dan mereka tak peduli apakah dunia siap." Presiden memejamkan mata, mencoba menahan ledakan informasi yang menyerbu pikirannya. "Semua itu terlalu cepat, terlalu besar. Jika aku menolak, apa yang terjadi?" tanyanya. Anak itu tak menjawab. Namun tiba-tiba, seluruh ruangan bergetar hebat, lebih keras dari sebelumnya. Batu runtuh, pilar berguguran, dan jauh di atas mereka, di Jakarta, kerusuhan mulai meletus. 3 kota besar diserang serempak oleh drone tak dikenal. Semua komunikasi lumpuh. Dan di tengah kekacauan, muncul siaran misterius di layar televisi seluruh Indonesia, siluet pria bertudung berbicara dalam bahasa yang tak pernah diajarkan di sekolah manapun. "Dia tidak boleh kembali. Dunia yang lama akan kami ambil kembali. Dengan darah atau tanpa perlawanan." Pranowo menarik presiden dari pusaran cahaya yang mulai menelan ruangan. "Pak, kita harus keluar. Ini bukan lagi tentang Bapak, ini soal seluruh bangsa." Presiden membuka matanya. "Tak lagi lemah, tak lagi ragu. Kita belum kalah," bisiknya. Di kejauhan, suara anak kecil itu terdengar lagi. "Babak akhir telah dimulai. Tapi ingat, musuh yang paling berbahaya, adalah wajah yang kau percaya." Membawa kita menuju pertarungan terakhir, membuka realitas baru bahwa ingatan bisa dicuri, sejarah bisa dipalsukan, dan musuh sejati mungkin bukan di luar, tetapi di dalam lingkaran sendiri. Terlarang, langit Jakarta memerah. Bukan karena senja, tapi oleh pantulan api dan ledakan di Cakrawala. Gedung-gedung tinggi berguncang akibat gelombang elektromagnetik dari drone tak dikenal yang menghantam pusat data nasional. Rakyat panik, sinyal mati, listrik padam, dan dalam kekacauan itu, satu siaran tunggal mengambil alih seluruh saluran. Seorang pria bertudung, wajahnya samar, berbicara dalam aksen Nusantara kuno. "Lebih besar dari pemilik warisan telah dibangunkan. Tapi bangsa ini tak layak dipimpin oleh pewaris yang lupa sejarahnya.
Kami akan ambil kembali apa yang seharusnya tidak pernah dilepaskan. Di lorong bawah tanah istana, agen bayangan yang menyuntikkan memori palsu ke replika presiden bersiap menyambut yang asli. Mereka tak menyadari satu hal, Jokowi tidak kembali sebagai orang yang sama. Di Kutai, tanah retak saat Jokowi melangkah keluar dari ruang pemicu. Dinding hutan bergoyang, hewan-hewan melarikan diri, dan pola di lengannya kini berubah menjadi alur bercahaya keemasan yang menjalar ke dadanya. Bukan lagi bercak, tapi aksara kuno yang hanya bisa dibaca jika disinai oleh cahaya bulan purnama. Pranowo terpaku, Ki Sandaka bersujud. Dia telah menyatu, bisiknya lirih. Dengan apa? Tanya dokter. Nayaka, tubuhnya masih bergetar karena residu energi di ruang bawah. Ki Sandaka menatap langit, dengan ingatan bangsa yang pernah dibunuh sejarah. Tanda pisah. Pesawat stealth milik Kementerian Pertahanan yang dipanggil melalui protokol Rahwana 5 akhirnya mendarat diam-diam di hutan. Jokowi masuk tanpa bicara, ia hanya menatap jauh ke depan, dan untuk pertama kalinya, senyumnya hilang sepenuhnya. Perjalanan ke Jakarta hanya 1 jam, tapi suasana terasa seperti menuju medan perang. Di udara, drone asing berputar-putar seperti burung pemangsa. Di dalam kota, kabar bohong tersebar, presiden telah wafat, negara akan dikendalikan oleh Dewan Darurat Global. Tapi saat roda pesawat menyentuh aspal Halim, sensor seketika meledak oleh keberadaan sinyal genetik dari presiden asli. Boneka digital yang dipersiapkan segera lumpuh. Alat pengganti kenangan padam. Namun ancaman belum berakhir. Di ruang kendali utama istana, wakil presiden berdiri, dikelilingi oleh 5 pria berseragam hitam, anggota organisasi misterius yang sejak awal menyusun skenario kudeta lunak. Apa yang kau lakukan, bukan untuk bangsa ini, ucap Jokowi tegas, suaranya serak namun penuh muatan gaib. Wapres tertawa kecil, kau pikir bangsa ini milikmu? Ini milik sistem, dan sistem tidak mengenal darah atau warisan. Tapi tiba-tiba, layar-layar di ruangan itu menyala semua. Menampilkan video masa lalu yang direkam oleh kamera rusak di istana, saat para agen menyuntikkan virus memori, saat mereka bersumpah setia pada entitas luar negeri, saat mereka mengatur sandiwara kehancuran. Semua tayang langsung ke seluruh negeri. Ke setiap ponsel, setiap layar, setiap jiwa yang ingin tahu kebenaran. Jokowi hanya berdiri. Ia tidak melawan dengan senjata, tetapi dengan ingatan yang selama ini dihapus. Aku bukan pemimpin yang sempurna. Tapi kalian telah mencoba menghapus sesuatu yang jauh lebih penting dari kekuasaan, ingatan bangsa ini. Wajah para pengkhianat pucat. Beberapa mencoba kabur, tapi rakyat sudah melihat segalanya. Tanda pisah. 3 hari kemudian, dunia berubah. Presiden menyampaikan pidato tanpa teks. Di depan ribuan orang yang berdiri di tengah reruntuhan monumen dan lampu mati. Lebih besar dari, kami tidak kalah. Kami hanya tertidur terlalu lama. Hari ini, bukan aku yang bangkit, tapi